Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Mardiah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pining, Gayo Lues. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Kimia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melakukan praktek video pembelajaran yang berjudul Larutan Asam Basa dengan menggunakan metode PBL di kelas 11 IPA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang larutan asam basa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Romi pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Romi dengan dibacakannya doa tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Aptar Hamin, Agus, Andika, Dila, Heru, nggak datang. Kemana dia? Sakit. Semoga Heru cepat sembuh ya. Hijrah, Jepri, M. Aldi, Muhammad Yasin, Maulana. Datang. Kenapa? Sakit juga? Banyak kali yang sakit ya. Jadi yang sehat tolong jaga kesehatannya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Oke. Nopi. Nurma. Izin. Mana dia? Oh. Oke. Putriana. Rima. Romi, Rizda, Sapira, Susila. Ya, berarti 3 orang yang nggak datang ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, maka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, langkah baiknya kita dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Coba berdiri semuanya. Terima kasih.
Ya, coba diperhatikan gambar di depan ini. Gambar apakah itu? Jus apa? Jus jeruk. Kemudian? Ada gambar jus jeruk dan ada gambar orang minum obat. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu. Apa yang kalian rasakan ketika meminum jus jeruk atau obat mah? Ada yang tahu? Ya, apa? Ketika meminum air jeruk rasanya masam karena di dalam jeruk mengandung asam. Sedangkan ketika meminum obat mah rasanya pahit karena di dalam obat mah mengandung rasa. Ya, terima kasih Nopi, betul sekali. Dalam jus jeruk mengandung asam, maka rasanya asam. Kemudian di dalam obat mah itu mengandung basa sehingga rasanya apa? Pahit. Oke. Di sini Ibu mau memberitahu kalian apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi bahan alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ibu harap dengan belajar hari ini kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kemudian tahu apa manfaat kita mempelajari pembelajaran kita hari ini. Manfaat kita mempelajari larutan asam dan basa adalah melalui larutan asam dan basa kita dapat menentukan makanan yang sesuai untuk kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita mengkonsumsi asam berlebih akan menyebabkan penyakit asam lambung. Itu manfaat dari mempelajari larutan asam dan basa. Sekarang coba diperhatikan gambar di depan ini. Pernahkah kalian melihat gambar itu? Pernah. Gambar apakah itu kira-kira? Apa? Gambar tangan terkena noda kunyit. Oke. Yang satu lagi itu? Gambar? Oke, ada gambar tangan terkena noda kunyit dan ada juga satu lagi itu gambar terkena noda kunyit tetapi disiramkan dengan air, bukan air ya, tetapi sabun. Nah, di sini ada perubahan warnanya dari gambar pertama ke gambar kedua. Terjadi perubahan warna dari kuning ke coklat. Kenapa? Kenapa bisa berubah warna? Ada yang tahu? Karena air sabun bersifat basah. Jadi noda kuning jika terkena sabun yang bersifat basah akan mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi warna coklat. Betul, terima kasih, betul sekali. Karena ketika sabun disiram kepada noda kuning, baik itu pada tangan, pakaian, atau pada peralatan dapur, maka akan mengalami perubahan warna. Karena pada larutan sabun mengandung basa sehingga terjadi perubahan warna dari kuning ke coklat. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita hari ini mempelajari larutan asam basa. Ada
Ada 3 teori larutan asam basa. Nih ya, ada teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Oke, ada 3 ya. Kemudian kita lihat dulu satu-satu ya. Asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Kemudian basa suatu zat apabila dilarutkan dalam air. Itu menurut Arrhenius. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry adalah asam adalah gugus atau spesi yang cenderung melepaskan proton atau donor proton atau ion H+. Sedangkan basa gugus atau spesi yang cenderung menerima proton atau aseptor proton atau ion H+. Itu menurut Bronsted-Lowry. Partikel yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Kemudian basa, partikel yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Pasangan elektron itu artinya sepasang. Nah, sepasang dia, berarti kalau sepasang ada 2. Ada 2 yang diberi dan ada 2 yang diterima. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Kemudian kalian Ibu berikan LKPD. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang udah ada di LKPD. Dikerjakan percobaan sederhana kita. Nanti setelah selesai baru kita presentasikan hasil kerja kita ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas, Ibu kalian tanyakan, Ibu kasih penjelasan. Oke ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, coba dikerjakan. Dibuka LKPD-nya, dikerjakan. Nah, gilingan ini. Ya. Oh, gilingannya anu ketua anu. Bunga nang. Bukakan LKPD ini. Biar apa? Bukakan Romi biar ini langkah pertama. Visualnya, kemudian ya haluskan, kuatkan airnya, tuangan telingnya kone Pak. Sudah ingat balik. Ini punya gini, anak kurangnya. Anu garap ya. Kerakingan bagian ini no. Kerakingan bagian ini no. Buai Romi.
Mana? Ya, Bang. Oh ya, benar ya. Cuka nggak? Cuka nggak? Ya, berarti itu lagi yang belum ya. Ya. Nanti di tes pakai apa tuh ya? Atas lakmus ya. Ya, ya. Udah tes terus apa lagi? Teskan terus. Nanti setelah dites celupkan ke sini ya. Airnya itu dulu. Air kalian masih banyak kan? Nanti setelah misalnya celup ke kuning, celup ke apa, cuci ya. Pipet tetesnya cuci. Setelah digunakan pipet tetesnya dicuci ya. Biar enggak. Oke. Nah, diteteskan terus. Apa kan dulu? Ini apa nih? Nah, teteskan air jeruk. Teteskan jeruk dulu. Hijau. Ya, warnanya hijau kok. Ya, jadi deterjen sama kuning. Kuning dulu teteskan. Ya, oke. Oke, baru enggak cukup. Tulis dia ya. Oke. Baru kita tes air jeruk. Mana jeruk? Kita mau lihat betul nggak perubahan warna yang terjadi dari lakmus merah ke lakmus dari merah menjadi biru. Betul nggak dia? Nah, coba apakan? Celupkan situ. Berubah warna nggak dia? Biru. Harusnya berubah warna. Alah, salah tes ya ini ya. Merah. Jadi merah ya. Salah Oke, tulis ya. Oke. Kalian udah? Kalau udah, teteskan apa tadi? Ditulis ya. Itu apa tadi? Deterjen. Kuning apa kunyit pasangannya. Itu nanti. Baru nanti ke apa? Mana? Berarti deterjen ditambahkan bunga kembang sepatu. Kita lihat perubahan warnanya ya. Oke. Coklat. Kemudian deterjen ditambah kembang sepatu, deterjen kembang sepatu. Udah, dicatat perubahan warnanya. Nanti biar kalian presentasikan hasil kerja kalian itu. Yang sebagian menyelesaikan LKPD, yang sebagian tes ya. Itu apa itu? Bunga kembang sepatu dengan jeruk warna. Nah ini ya. Tengok ini berarti deterjen kertas merah. Berarti berubah nggak warnanya? Coba kita tes. Ya kan? Nah tulis ya. Tulis. Kemudian potongkan aja ini biar hemat.
Juga ya, sudah kue juga ini kan. Batas dulu. Biru merah menjadi biru. Oke, sekarang jeruk sama cuka. Berarti lamus biru berubah nggak menjadi merah ya. Tes ya. Saya biar ibu buat bilangkan bahwa kan semua mejanya dibereskan, alat dan bahannya dirapikan semua biar kita presentasi. Beresan. Udah pakai ini ke kumpuli ya. Dah dikumpulkan, melelon. Dikumpulkan apa? Masih dipakai nanti nih. Dah ya, masukkan terus itu. Dah selesai semua LKPD-nya? Oke, mejanya udah. Satu mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Untuk kelompok 1 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini. Reaksi ionisasi dari senyawa asam dan basa berikut berdasarkan teori Arrhenius. Rumus HCl, nama hidrogen klorida, reaksi ionisasi HCl menghasilkan H+ tambah Cl-. Valensi 1 bersifat asam. Yang kedua H2S, nama hidrogen sulfid, reaksi ionisasi H2S menghasilkan 2H+ tambah S2-. Valensi 2 bersifat asam. Yang ketiga KOH, nama kalium hidroksida, reaksi ionisasi KOH menghasilkan H+ tambah OH-. Valensi 1 bersifat basa. Yang keempat CaOH2, nama kalsium hidroksida, reaksi ionisasi CaOH2 menghasilkan Ca2+ tambah 2OH-. Valensi 2 bersifat basa. Yang terakhir NH4OH, nama amonium hidroksida, reaksi ionisasi NH4OH menghasilkan NH4+ tambah OH-. Valensi 1 bersifat basa. Dari reaksi di atas, apa kelebihan Bronsted-Lowry yang tidak dimiliki oleh Arrhenius? Kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bronsted-Lowry yaitu dapat mengidentifikasi reaksi asam basa dalam berbagai fase, baik fase padat, cair, gas, dan larutan dalam pelarut selain air. Gantian. Pasangan asam konjugasi atau basa konjugasi berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Yang pertama, HCl ditambah NH3 menghasilkan Cl- ditambah NH4+. Yang kedua, H2O ditambah CO3 2- menghasilkan OH- ditambah HCO-. Dari reaksi di atas, apakah kelebihan Lewis tidak dimiliki oleh Bronsted-Lowry? Kelebihannya yaitu dapat mengklasifikasikan asam dan basa dalam berbagai pelarut selain air dan juga tanpa pelarut. Kesimpulannya, teori Arrhenius asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan.
Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, basa merupakan senyawa yang menjadi penerima proton serta senyawa lain dan disebut pula sebagai akseptor proton. Sedangkan menurut teori Lewis, asam dan basa adalah reaksi dari serah terima pasangan elektron. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Andika? Sebutkan kenaikan saya kelompok 2 ini bertanya. Sebutkan kelemahan dan kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Andika. Kelebihan dari teori Bronsted-Lowry yaitu dapat mengidentifikasi reaksi asam basa dalam berbagai fase, baik fase padat, cair, gas, dan larutan dalam pelarut selain air. Sedangkan kekurangan dari teori Bronsted-Lowry yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam yang tidak dapat menerima donor proton. Ada yang lain ingin bertanya? Oke. Sebutkan kekurangan arrhenius. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hijrah. Kekurangan arrhenius yaitu tidak dapat menjelaskan pengaruh perbedaan jenis pelarut pada zat asam dan basa. Ya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kami, kesimpulannya pada hari ini yaitu menurut teori Arrhenius, asam adalah zat ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Oke, menurut kelompok 1, asam basa Arrhenius, asam ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Bagus sekali. Terima kasih kelompok 1. Kemudian kalau menurut kelompok kedua, apa yang bisa diambil kesimpulan pada hari ini? Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah gugus atau spasi yang cenderung melepaskan proton atau donor proton atau ion H+. Sedangkan basa adalah gugus atau spasi yang cenderung menerima proton atau akseptor proton atau ion H+. Oke, kemudian menurut kelompok 2, dia dapat menyimpulkan bahwa pengertian Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu gugus atau spesi yang cenderung melepaskan proton. Sedangkan basa gugus spesi yang cenderung menerima proton. Terima kasih, bagus sekali untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, apa yang kalian bisa simpulkan pada hari ini? Asam adalah partikel yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah partikel yang dapat bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Kemudian ada 2 indikator yang dapat digunakan, yaitu indikator kertas lakmus merah. Lakmus merah berubah menjadi biru jika bereaksi dengan senyawa basa. Lakmus biru berubah menjadi merah ketika bereaksi dengan senyawa asam, dan indikator arrhenius. Oke, berarti menurut kelompok 3, dia dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis asam adalah partikel yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Kemudian basa adalah partikel yang dapat bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Kemudian kelompok 2 juga dapat menyimpulkan bahwa ada 2 indikator yang kita pelajari hari ini. Ada indikator kertas lakmus dan ada indikator alami. Indikator lakmus, kalau dia lakmus merah, ketika dicelupkan dengan larutan basa maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah. Itu sudah kita buktikan pada percobaan sederhana kita ya. Oke.
Itulah yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan kalian beberapa soal. Kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit ya. Kerjakan ya. Ya Bu. Nonong. Oke, Bapak tutup ini. Mana hai? Waktunya 10 menit ya. Dikerjakan dengan teliti. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, sebentar. Amat ini. Chỗ để orang Miman. Setengah 12. Oke, udah selesai? Ya. Oke, dikumpulkan. Ya, udah selesai ya. Nanti aja. Oke, udah selesai. Sekarang Ibu mau melakukan refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini. Bu mau tahu sejauh mana udah yang kalian dapatkan pada hari ini. Ibu mau bertanya kepada Romi ya, apakah yang bisa kamu dapatkan pada pembelajaran kita hari ini, Romi? Saya sudah dapat membedakan pengertian antara asam dan basa menurut Arrhenius, Rossetti, dan Lewis. Ya, terima kasih. Romi sangat memahami bahwa dapat menjelaskan, dia dah tahu apa itu asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis. Terima kasih sudah bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu mau tanya juga kepada Yasin. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, Yasin? Pembelajaran kita pada hari ini
sangat menyenangkan sehingga saya bisa tahu bahwa ada indikator asam basa, yaitu indikator kertas, lakmus, dan indikator alami. Oke, kalau Yasin mengatakan bahwa pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena dengan adanya praktek sederhana kita, dia tahu bahwa adanya indikator kertas lakmus dan indikator alami. Oke, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya juga tak kalah menariknya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu mau menyampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan itu adalah penentuan pH larutan. Nah, itu pembelajarannya juga asik. Untuk itu kalian harus membaca-baca tentang perhitungan pH larutan untuk pembelajaran kita minggu depan. Hari ini pembelajaran kita cukupkan pada hari ini. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan doa. Coba Romi dipimpin doanya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa naqina al-hisab. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar. Allahumma ajirna wa liwalidina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda kami Romi. Semoga dengan doa itu kita mendapat keberkahan apa yang kita pelajaran pada hari ini ya. Kemudian Ibu tutup.